Hai Sobat Sukses, toko sukses satu ini waktu kecil hidup miskin. Orang tuanya penjaga toko. Dia tidur di rumah papan tanpa plafon di area kebun jeruk 2 yang sering kebanjiran. Sekarang toko ini adalah triliuner Indonesia yang sukses dari investasi saham. Toko sukses ini berpendapat, dengan investasi yang tepat, saham bisa membuatnya kaya bahkan saat dia sedang tidur. Tokoh ini adalah Lo Keng Hong. Sebelum kita cari tahu tips sukses Lo Keng Hong, seperti biasa, selamat datang buat sobat yang baru di channel ini. Video kali ini masih request dari Mail Ismail. Terima kasih untuk semua like, komentar, jam tayang, dan sharing sobat. Mohon dukungannya terus untuk subscribe dan menyalakan tanda lonceng supaya makin banyak video motivasi lain seperti ini. Yakinlah bahwa sukses itu adalah milik semua orang yang mau berusaha. Lo Keng Hong lahir di Jakarta pada 20 Februari 1959. Dia disebut-sebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Setelah 17 tahun bekerja di bidang perbankan, Lo Keng Hong keluar dari pekerjaannya untuk menjadi investor value saham penuh waktu. Dia bekerja dari rumah, tidak punya bos, tidak punya kantor, tidak punya pelanggan, dan tidak punya karyawan. Lo Keng Hong hanya punya 1 supir dan 2 pembantu. Tapi, Lo Keng Hong bisa menggunakan keuntungan dari dividen saham miliknya untuk kebutuhan sehari-hari atau bahkan untuk membawa keluarganya berjalan-jalan ke luar negeri. Prinsip hidup Lo Keng Hong yang pertama adalah ambil kesempatan di pasar saham. Saham memungkinkan orang dengan modal kecil dan terbatas untuk memiliki perusahaan besar. Lo Keng Hong menyayangkan orang-orang yang tidak memahami potensi saham dan besarnya aliran uang di pasar saham. Lo Keng Hong meyakini bahwa harta karun yang terbesar di dunia bukan di dasar laut, tapi ada di pasar modal. Jika sobat ingin menjadi kaya, pasar modal adalah tempatnya. Prinsip yang kedua adalah tidak menyerah pada kemiskinan. Meskipun lahir di keluarga miskin, Lo Keng Hong tidak putus berusaha. Tamat SMA, dia diterima sebagai pegawai tata usaha di salah satu bank, membantu koleganya untuk urusan fotokopi dokumen. Lo Keng Hong kemudian mengambil kuliah malam jurusan sastra Inggris di Universitas Nasional. Siang bekerja, malam ia kuliah. Jika sobat jauh lebih beruntung dari Lo Keng Hong, bisa kuliah tanpa harus sambil bekerja, berarti sobat juga bisa bebas finansial. Prinsip Lo Keng Hong, kalau saya dilahirkan miskin, itu bukan salah saya. Kalau saya mati miskin, itu baru salah saya. Prinsip yang ketiga adalah hidup hemat. Sebelum bebas finansial, Lo Keng Hong selalu hidup hemat. Uang yang diperoleh Lo Keng Hong selalu dimanfaatkan untuk membeli lebih banyak saham, bukan untuk membeli liabilitas atau barang konsumsi. Dalam video sebelumnya ada kisah tentang Rudy dan Michael. Jika Lo Keng Hong memberikan uang 500 juta kepada Rudy, Rudy akan membeli liabilitas, mobil, handphone, atau jam tangan mewah. Jika nominal yang sama diberikan kepada Michael, Michael akan membeli aset, misalnya saham. Dalam 4 tahun, ketika kekayaan Rudy dihitung ulang, nilai mobil dan barang-barang berharga Rudy susut menjadi 250 juta. Sementara nilai aset Michael yang berupa saham naik 5.000% menjadi 25 miliar. Lo Keng Hong selalu fokus untuk membeli aset dengan nilai valuasi yang dapat meningkat pesat ketimbang membeli barang-barang konsumsi. Prinsip yang keempat, jangan berhenti belajar. Lo Keng Hong selalu melakukan RTI sebelum membeli saham, reading, thinking, dan investing. Prinsipnya, kenali apa yang dibeli, beli apa yang dikenali. Lo Keng Hong selalu belajar dan terus belajar. Dia mempelajari laporan keuangan perusahaan, data statistik pasar modal, dan mempelajari strategi investasi Warren Buffett. Lo Keng Hong melakukan riset tentang perusahaan publik mana yang harga sahamnya akan meningkat dan dapat menghasilkan laba yang besar. Kata Lo Keng Hong, Tuhan itu maha pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Prinsip yang kelima, tidak berinvestasi pada investasi yang nilai pertumbuhannya kecil. Lo Keng Hong hanya fokus berinvestasi pada saham. Dia tidak suka berinvestasi di emas atau menyimpan uangnya dalam bentuk deposito, karena pertambahan nilai asetnya sangat kecil. Lo Keng Hong juga tidak berinvestasi pada dolar atau valuta asing. Menurutnya, berinvestasi pada mata uang lain sama saja mengharapkan hal yang buruk terjadi pada negeri ini. Nah, sobat, itu prinsip hidup Lo Keng Hong. Nah, ilmu $1 juta dari Lo Keng Hong yang berikut ini
adalah 5 prinsip untuk memilih saham. Tips yang pertama, Lo Keng Hong membeli saham yang dikelola oleh manajer yang jujur, profesional, berintegritas, dan punya kapasitas. Menurut Lo Keng Hong, dalam memilih perusahaan yang baik, sobat harus teliti pansel KPK. Jangan sampai memilih orang-orang yang tidak jujur, yang mengelola perusahaan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Saham-saham dengan manajerial baik, misalnya saham-saham BUMN atau saham perusahaan multinasional. Tips yang kedua, Lo Keng Hong memilih perusahaan yang bertahan di masa depan. Apakah dalam 5-10 tahun jenis usaha tersebut masih bertahan? Ataukah tergilas dengan jenis usaha lain yang lebih modern? Beberapa jenis saham yang mampu bertahan bahkan di saat krisis, contohnya saham area barang konsumen. Tips yang ketiga, cari perusahaan yang persentase labanya besar. Jenis perusahaan dengan laba besar ini ciri-cirinya memiliki ROE yang besar juga. Pilih perusahaan yang menjadi market leader di sektornya. Tips yang keempat, pilih perusahaan yang terus bertumbuh, yang labanya naik setiap tahun. Laba naik ini menunjukkan bahwa perusahaan berhasil melakukan ekspansi dan efisiensi. Perusahaan seperti ini akan menjadi mesin pencetak uang bagi sobat. Dan tips yang kelima, beli saham yang undervalued atau sedang murah. Saat yang paling tepat untuk mendapatkan saham murah adalah di saat-saat krisis seperti sekarang ini. Tipsnya adalah dengan mencermati valuasi dari PER. Bandingkan dengan kompetitornya. Cek link di bawah ini untuk rekomendasi saham murah ala Ellen May. Gimana sobat, sudah tertarik menabung saham? Boleh komen di bawah jika sobat punya tips lain untuk memilih saham. Mohon dukungannya selalu untuk like, subscribe, share, komentar, dan follow Instagram Motivasi Sukses. Sampai jumpa, salam sukses bersama!